Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi pembelajaran bahasa Arab kelas 8 dengan judul Al-Baitu atau rumah. Selanjutnya kita akan membahas tentang mufradat. Yang pertama, ghurfatu fil baiti atau ruangan di dalam rumah. Ghurfatul mudzakkarah, ruangan belajar. Ghurfatul akli, ruang makan. Ghurfatul naum, kamar tidur. Matbakh, dapur. Ghurfatul maktab, ruang bekerja. Ghurfatul julus, ruang duduk. Ghurfatul mu'isyah, ruang tamu. Dan hammamun, kamar mandi. Mufradat selanjutnya yaitu madmunul ghuraf atau isi ruangan. Nah, di sini ada birkah, kolam, takwim, kalender, hatif, telepon, tilfaz, TV, khizanah, lemari atau almari, rofun, rak, sarir, ranjang, syayun, teh, sajaroh, pohon, syurfah, balkon, sobunun, sabun, sohnun, piring, maun, air, maidah, meja makan, maktab, meja, malbas, baju, mirhad, toilet, mirsamah, pensil, ruzun, nasi, zahroh, bunga, zahriyah, vas, sa'ah, jam, sur, pagar, sirwal, celana, suroh, gambar, faksun, faks, kolamun, pena, kohwah, kopi, kursiyun, kursi, kitabun, buku, misbah, lampu, mikrofah, gayung, makalamah, tempat pena, mil'aqoh, garpu, mindodah, meja tamu, wisadah, bantal. Nah, dari sekian banyaknya mufradat tadi, sekarang ada tadrib. Nah, adapun perintahnya ialah ikhtar as-sahih mimma bainal qausain. Pilihlah yang benar dari antara dalam kurung tersebut. Nah, soal yang pertama, al-ma'un was-sabun fi nuktoh ghurfatil julus, ghurfatil naum, hammamun. Air dan sabun ada di yang pertama, ghurfatul julus, ruang duduk, ghurfatul naum, kamar tidur, hammamun, kamar mandi. Nah, jawaban yang benar adalah kamar mandi, hammamun. Soal yang kedua ialah al-malabis nuktoh fi khizanah au ala hatit au ala maidah. Soal yang ketiga, al-hatif wa faksin fi nuktoh al-matbakh au ghurfatil maktab au hadikoh. Soal yang keempat, mirsamah wal kolam nuktoh fi maklamah au fi khizanah au ala sarir. Soal yang kelima, as-sajaroh fi nuktoh ghurfatil maktab au hadikoh au matbakh. Soal yang keenam ialah as-sarir wal wisadah fi nuktoh ghurfatil naum au ghurfatil mudzakarah au matbakh. Soal yang ketujuh, as-surah was-sa'ah nuktoh ala ma'idah au fil hizanah au ala ha'id. Soal yang kedelapan, al-ma'idah was-sohnun fi nuktoh ghurfatil maktab au hammamun au ghurfatil akli. Soal yang kesembilan, az-zahrah
wa zahriyah fi nuqtoh ghurfatil julus au ghurfatil maktab au matbah. Soal yang ke-10, as-sayyun wal qahwah ala nuqtoh al khizanah au ma'idah au haid. Baiklah, selanjutnya ada tarkib. Nah, di sini akan ada dua contoh A dan contoh B. Contoh A yang pertama, al-hadiqah wara al-baiti, kebun ada di belakang rumah. Yang kedua, al-wisadah ala sarir, bantal itu di atas ranjang. Yang ketiga, as-sayyarah amamat darrajah, mobil itu di depan sepeda. Nah, adapun yang contoh A adalah contoh dengan struktur yang normal, di mana mubtada atau subjek menjadi kata yang pertama di sebuah kalimat, sedangkan khobar atau predikat dengan bentuk kata pengantar tempat menjadi kata yang jatuh setelah mubtada. Yang selanjutnya, kata yang bergaris bawahi adalah mubtada. Nah, kata yang tercetak tebal atau berwarna merah itu adalah khobar. Selanjutnya contoh B. Yang pertama, waro al-baiti hadiqah, di belakang rumah terdapat kebun. Contoh kedua, ala sarir wisadah, di atas ranjang ada bantal. Contoh yang ketiga, amamat darajah sayyarah, di depan sepeda ada mobil. Keterangannya ialah kata yang tercetak tebal atau berwarna merah adalah khobar muqaddam. Kata yang bergaris bawahi adalah mubtada muakhar. Nah, contoh di atas ialah menekankan aspek khobarnya. Contoh di atas, contoh yang B ini merupakan kebalikan dari contoh A, di mana di contoh A, mubtada diletakkan di awal kalimat, sedangkan khobar berada setelahnya. Sedangkan pada contoh B, kedudukannya katanya dibalik. Khobarnya didahulukan, yang disebut dengan khobar muqaddam, dan mubtada'nya diakhirkan, yang disebut dengan mubtada' muakhar. Susunan ini hanya berlaku pada khobar yang berbentuk dari kata keterangan tempat. Susunan seperti contoh B dapat mempengaruhi arti. Bisa dilihat pada contoh B dan contoh A dan dibandingkan. Selanjutnya, kata ada atau terdapat pada contoh yang B dimunculkan untuk memudahkan penerjemah ke bahasa Indonesia. Selanjutnya, setiap mubtada harus diberi al jika bukan nama seseorang, kota, dan lain sebagainya. Akan tetapi, jika dibalik sehingga menjadi mubtada' muakhar, maka tidak diberi al. Pembahasan selanjutnya ialah kata tanya madza, man, dan liman. Yang pertama, maza yang artinya apa atau apa saja. Contohnya, maza fil hammam sobun. Maza amamal bait hadiqah. Yang kedua, man atau siapa. Man amamal madrasah mudarris. Selanjutnya, liman, milik siapa. Contohnya, liman zalikal bait li Usman. Liman hazihil ghurfah li Farhan. Selanjutnya ialah tadarib yang kedua. Do al-asilah aina, madza, man, liman. Jadi kita menyesuaikan antara aina, madza, man, dan liman. Contohnya yang pertama, liman hadzal sirwal, celana siapa ini. Hadzal sirwal li Rafiq. Soal yang kedua, nuktoh at-tilfizyun fi ghurfatil julus. Soal yang ketiga, nuktoh fi ghurfatil maktab telepon. Soal yang keempat, nuktoh hazihi wisadah li firqi. Soal yang kelima, nuktoh fi ghurfatil naum
akhi sagir. Soalan ke-6, nuktah hammamun janib matbah. Soal yang ke-7, nuktah fi ghurfatil maktab faksun. Soal yang ke-8, nuktah waro al-fasli muwazzaful maktabah. Soal yang ke-9, nuktah tilka zahriyah li Umar. Soal yang ke-10, nuktah janibal musalla al-ustaz Hafiz. Tayyib, yumkin hadza minni, syukran kasiran, afan ala kulli khotai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.